Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat cerdas sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Heri, di channel Rumah Baca NHP. Masih di program Ramadan Membaca. Sore hari ini saya akan membahas tentang salah satu penelitian yang pernah saya lakukan. Nah, ini merupakan penelitian pertama saya. Penelitian ini adalah tugas akhir yang saya buat sebagai bukti menempuh strata 1 di salah satu universitas negeri yang ada di Jawa Tengah. Judul penelitian saya yang pertama ini adalah optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah di Indonesia. Yang melatar belakangi saya membuat penelitian ini adalah rasa penasaran saya dulu ya, sobat cerdas. Jadi dulu saya penasaran dengan porsi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Idealnya ya, atau seharusnya porsi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah adalah pembiayaan yang sifatnya bagi hasil. Tetapi berdasarkan data yang saya kumpulkan, baik dari studi literatur maupun data dari lapangan, ya, dari orang-orang yang melakukan pembiayaan di bank syariah, ternyata porsi pembiayaan berbasis bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah saat itu masih sedikit. Artinya lebih banyak porsi pembiayaan yang lainnya, seperti yang sifatnya adalah jual beli. Nah, atas latar belakang tersebut kemudian saya tuangkan dalam sebuah riset atau penelitian yang judulnya adalah optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah di Indonesia. Nah, tujuan penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui ya, ada tidaknya pengaruh deposito mudhorobah, spread bagi hasil, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah, baik secara simultan ya, secara keseluruhan maupun secara parsial. Nah, saya akan jelaskan secara ringkas variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian saya. Yang pertama adalah pembiayaan berbasis bagi hasil. Pembiayaan berbasis bagi hasil adalah jumlah agregat nilai pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah. Nah, itu mengukurnya bagaimana ya? Mengukurnya adalah dari total pembiayaan
bagi hasil yang disalurkan oleh Bank Syariah. Itu untuk mengukurnya, ya, pembiayaan berbasis bagi hasil. Variabel yang kedua adalah deposito mudorobah. Deposito mudorobah adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat imbalan bagi hasil. Indikator yang digunakan adalah besarnya deposito mudorobah yang dihimpun dari dalam negeri maupun luar negeri oleh Bank Syariah. Variabel yang ketiga adalah spread bagi hasil, dan variabel yang keempat adalah tingkat bagi hasil. Apa bedanya spread bagi hasil dengan tingkat bagi hasil? Kalau spread bagi hasil adalah pendapatan Bank Syariah yang utama, yang indikatornya adalah bagi hasil yang diterima oleh Bank Syariah dibagi dengan bagi hasil yang disalurkan oleh Bank Syariah. Sedangkan tingkat bagi hasil adalah rata-rata imbalan atas pembiayaan mudorobah dan musyarakah, yang indikatornya adalah bagi hasil yang diterima dibagi dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Nah, itu adalah variabel yang digunakan dalam penelitian saya. Populasi dalam penelitian saya adalah bank syariah yang ada di Indonesia, yang terdiri dari 11 bank saat itu, ya. Sedangkan sampelnya terdiri dari 5 bank syariah. Nah, kriteria pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Unit analisis yang digunakan adalah laporan keuangan publikasi triwulanan Bank Syariah tahun 2010 sampai 2012. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian saat itu adalah menggunakan regresi linear berganda. Di mana setelah dilakukan uji statistik, secara simultan variabel deposito mudorobah, spread bagi hasil, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan secara parsial atau secara individu, variabel deposito mudorobah dan spread bagi hasil saja yang berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Alasan kenapa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil adalah karena saat itu rasio tingkat bagi hasil itu sangat sedikit terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh Bank Syariah. Sehingga akhirnya berdasarkan uji statistik, variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Nah, itu adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh saya, Sobat Cerdas sekalian. Mudah-mudahan bisa dijadikan referensi oleh Sobat Cerdas sekalian yang saat ini mungkin sedang melakukan riset, yang saat ini mungkin sedang mengerjakan tugas akhir, ya,
sedang mengerjakan skripsi. Penelitian yang saya lakukan bisa dijadikan tambahan referensi oleh sobat cerdas sekalian. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat beraktivitas kembali untuk sobat cerdas sekalian. Selamat berpuasa bagi sobat cerdas yang menunaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.